Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di belakang saya sudah ada hiasan-hiasan Natal. Pertanda kita akan merayakan hari Natal. Ketika sebelum pandemi, menjelang hari Natal, kami guru-guru sekolah minggu selalu disibukkan untuk mencari hadiah Natal untuk anak-anak. Dan hadiah Natal ini selalu dinanti-nantikan oleh anak-anak. Satu kali saya bertanya kepada anak-anak yang saya ajar, "Anak-anak, hari Natal itu yang ulang tahun siapa?" Mereka jawab, "Tuhan Yesus." "Yang dapat kado siapa?" Mereka tertawa. Bukan hanya anak-anak, kita sebagai orang dewasa pun ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berharap di hari Natal ini kita mendapat hadiah Natal dari Tuhan. Kita seringkali berharap ada jalan keluar di dalam setiap masalah kita menjadi hadiah Natal untuk kita. Seperti yang saya tanyakan kepada anak-anak, ketika hari Natal seharusnya siapa yang harusnya mendapatkan hadiah? Kita atau Tuhan Yesus? Pada pagi hari ini kita mau belajar dari orang-orang Majus, mereka yang akan memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam Matius 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Cerita ini sudah sering sekali setiap Natal kita dengar. Ya, orang-orang Majus yang membawa hadiah untuk Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang lebih berharga yang mereka persembahkan kepada Tuhan, yaitu upaya perjalanan mereka untuk mencari Yesus. Ketika orang-orang Majus ini bertemu dengan Yesus, bukan seperti yang kita lihat dalam pertunjukan-pertunjukan di mana Tuhan Yesus lahir di palungan, di situ ada para gembala, kemudian orang-orang Majus datang membawa hadiah. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang-orang Majus ini datang ketemu dengan Yesus, Yesus ini sudah berumur kira-kira mungkin hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun dan tidak di kandang lagi. Karena Tuhan Yesus sudah tinggal di sebuah rumah sederhana. Orang-orang Majus ini datang dari jauh. Mereka melakukan perjalanan yang jauh, yang panjang. Mereka menempuh segala bahaya di perjalanan. Mereka korbankan segalanya hanya untuk mencari Yesus. Ini yang luar biasa, ini yang mengagumkan. Mereka datang, mereka tidak berharap mendapatkan sesuatu dari Yesus. Tapi dia datang hanya ingin mencari Yesus. Dia datang hanya untuk menyembah Yesus. Dia datang untuk mengenal Yesus. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita mencari Yesus ketika kita membutuhkan berkat-berkat-Nya. Kita mencari Yesus bukan karena kita mencari pribadinya. Bukan karena kita mencari untuk menyembah dan mengasihinya. Tetapi orang-orang Majus ini, bahkan mereka bukan orang Israel Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mereka mencari Yesus. Dan dia katakan, untuk menyembah Yesus. Mereka berjalan dan mereka masuk ke istana Herodes. Dia berharap bayi yang mereka cari itu ada di istana. Tapi ternyata tidak ada di istana. Dan mereka tidak kecewa, mereka terus mencarinya. Dan mereka hanya mengandalkan bintang yang menuntun mereka untuk sampai kepada apa yang mereka cari. Di dalam perjalanan mereka, akhirnya mereka melihat bintang itu ada di atas sebuah rumah. Mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita karena mereka menemukan Yesus. Ketika Natal, kita bersuka cita
Mungkin kita bersuka cita karena ada perayaan, karena kita berkumpul dengan keluarga, karena kita mungkin punya acara-acara istimewa untuk merayakan Natal. Tetapi sukacita yang sesungguhnya, yaitu ketika kita bertemu dengan Yesus. Seperti orang-orang Majus ini, mereka bersukacita karena mereka menemukan Yesus. Orang-orang Majus ini masuk ke dalam rumah itu, dan yang mereka lakukan, yang pertama adalah mereka menyembah Yesus. Kita tidak pernah membaca di dalam ayat firman Tuhan bahwa orang-orang Majus ini menyembah kepada Herodes. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menyembah, dia sujud menyembah di hadapan Yesus. Orang-orang Majus ini tidak menyembah kepada kedudukan yang tinggi, tidak menyembah kepada harta yang banyak, tetapi dia menyembah kepada Yesus, yaitu Tuhan sendiri. Ketika orang Majus ini sujud menyembah, itulah persembahan mereka. Itulah hadiah Natal yang ia berikan untuk Yesus. Seluruh kehidupan dari orang-orang Majus ini ia serahkan di hadapan Yesus yang waktu itu masih anak-anak. Ketika ia sudah menyerahkan seluruh kehidupannya di hadapan Yesus, baru mereka membuka tempat harta bendanya. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan persembahan untuk raja, kemenyan melambangkan persembahan untuk Allah, dan mur melambangkan persembahan untuk manusia. Karena mur ini digunakan untuk membalur jasad. Melalui persembahan dari orang-orang Majus ini, mari kita belajar juga. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang berharga di dalam kehidupan kita, bukan hanya harta benda, tetapi waktu kita, kasih kita, pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan memberikan kemenyan, yaitu puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan melalui mur, kita akan diingatkan akan korban Yesus sebagai manusia, Allah yang menjelma manusia dan rela mati untuk setiap dosa-dosa kita. Mari pada hari Natal ini kita mau belajar. Bukan kita yang terima hadiah dari Tuhan, tapi kitalah yang akan memberi hadiah kepada Yesus. Seperti orang Majus ini, kita mau mengenal Yesus lebih lagi. Kita akan mencari Yesus pribadinya. Kita mencari Yesus itu sebagai Allah yang kita sembah, dan bukan kita mencari berkat-berkatnya saja. Ketika kita mencari Yesus, pasti berkat-berkatnya juga akan turun di dalam kehidupan kita. Mari kita persembahkan emas dan kemenyan dan mur di dalam kehidupan kita. Sudah siapkah hadiah Natal untuk Yesus yang akan kita sampaikan tahun ini? Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada tahun ini Tuhan kami boleh merayakan Tuhan kelahiran-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau belajar Tuhan seperti orang-orang Majus ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kami. Pada hari-hari ini Tuhan, di mana ada suasana Natal Tuhan, biarlah suasana itu boleh memberkati Tuhan. Jemaat-Mu boleh memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, Yesus yang kami sembah itu bukanlah bayi yang baru lahir lagi, tapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa Tuhan untuk seluruh rangkaian acara Tuhan, baik ibadah maupun perayaan Tuhan yang akan diadakan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah melalui setiap event-event ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Taruh Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan mereka itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.